Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya anak-anak. Hari ini Ibu akan membahas tema 4 hidup bersih dan sehat, materi PPKN, kegiatan yang menunjukkan persatuan dan sikap mewujudkannya. Ayo kita belajar bersama-sama. Ayo kita belajar bersama-sama apa saja kegiatan yang menunjukkan persatuan dan sikap untuk mewujudkan persatuan tersebut ya anak-anak. Nah, di sini ada gambar. Apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar ya anak-anak? Ya, mereka sedang menunjukkan kegiatan persatuan, yaitu membersihkan kelas sekaligus menunjukkan sikap kebersamaan membersihkan kelas dengan penuh tanggung jawab. Masih banyak contoh kegiatan dan sikap yang menunjukkan persatuan. Mari kita bahas bersama-sama. Kegiatan yang menunjukkan persatuan dan sikap untuk mewujudkannya. Kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Yang pertama, diskusi kelompok. Lalu, sikap dalam mewujudkan persatuan di sekolah, yaitu ketika berdiskusi kelompok kita harus menghargai pendapat teman. Yang kedua, piket membersihkan kelas. Sikap kita yaitu melaksanakan tugas piket dengan bertanggung jawab. Kemudian ada menjenguk teman yang sakit. Sikap kita mendoakan teman yang sedang sakit. Kemudian ada kegiatan musyawarah menentukan tema majalah dinding kelas. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita harus menghargai keputusan hasil musyawarah. Di sini Ibu akan memberikan contoh yang sangat banyak. Mohon disimak dengan baik ya anak-anak. Nah, di sini ada kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah, menghias kelas bersama. Sikap kita dalam mewujudkan persatuan di sekolah yaitu menghargai pendapat teman ketika sedang berkegiatan menghias kelas bersama. Kemudian ketika ada musyawarah memilih ketua kelas, maka sikap kita harus menghargai hasil pemilihan ketua kelas. Lalu ada kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Sikap dalam mewujudkan persatuan kita yaitu bersama-sama membersihkan halaman sekolah dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Bagaimana sikap kita? Yaitu menghargai keputusan hasil musyawarah ketika sedang mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Nah, di sini ada lagi kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Di sini ada belajar kelompok. Nah, ketika sedang belajar kelompok, sikap kita harus saling membantu saat belajar kelompok. Ketika kita ada kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan di sekolah, bagaimana sikap kita? Yaitu bergotong royong saat membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian ada membuat majalah dinding bersama teman sekelas. Sikap kita dalam mewujudkan persatuan yaitu bekerja sama saat membuat majalah dinding bersama teman sekelas.
Wah, di sini banyak lagi kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Contohnya berdiskusi menentukan jadwal piket kelas. Ketika ada kegiatan berdiskusi menentukan jadwal piket kelas, sikap kita harus saling menghargai perbedaan pendapat saat berdiskusi. Kemudian ketika ada kegiatan piket kelas, maka kita harus saling membantu saat piket kelas sedang dilakukan oleh teman kita. Musyawarah memilih ketua kelas. Nah, sikap kita mendengarkan teman saat menyampaikan pendapat. Kemudian kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Sikap kita kerjasama saat melakukan kerja bakti. Nah, di sini masih ada kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah dan sikap dalam mewujudkan persatuan di sekolah. Contoh kegiatannya ya anak-anak. Yang pertama, mengikuti lomba di sekolah. Nah, ketika kita sedang mengikuti lomba di sekolah, maka sikap kita dalam mewujudkan persatuan di sekolah yaitu harus sportif saat mengikuti lomba. Kemudian yang kedua, menghias kelas bersama teman sekelas. Bagaimana sih sikap kita ketika menghias kelas bersama teman sekelas? Yaitu bekerja sama saat menghias kelas. Yang terakhir, menata buku di perpustakaan sekolah bersama-sama. Bagaimana sikap kita ketika kita sedang menata buku di perpustakaan sekolah bersama-sama? Yaitu saling membantu saat menata buku. Di sini masih ada contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah dan sikap dalam mewujudkan persatuan di sekolah. Yang pertama, mengadakan bazar buku di sekolah. Ketika ada bazar buku di sekolah, maka kita harus bekerja sama saat mengadakan bazar buku di sekolah. Kemudian nomor 2, menari bersama di pentas seni sekolah. Sikap kita harus kompak saat menari bersama di pentas seni sekolah. Kemudian yang terakhir adalah menghias kelas. Nah, sikap kita harus saling membantu saat menghias kelas. Nah, masih ada lagi kegiatan yang menunjukkan persatuan di masyarakat dan sikap dalam mewujudkan persatuan di masyarakat. Sebetulnya masih banyak lagi contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan di masyarakat dan sikap dalam mewujudkannya ya anak-anak. Ibu hanya memberikan sampel dan contoh untuk kalian pelajari. Yang pertama, beribadah bersama dengan sesama agama. Nah, sikap kita rukun saat beribadah bersama dengan sesama agama. Yang kedua, gotong royong menanam tanaman di lingkungan desa. Nah ya, sikap dalam mewujudkan persatuan di masyarakat, kita harus kompak saat gotong royong menanam tanaman di lingkungan desa. Kemudian yang terakhir, kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, saling membantu saat kerja bakti di lingkungan merupakan sikap dalam mewujudkan persatuan di masyarakat. Sekarang kita akan membahas tentang manfaat hidup bersatu dan akibat hidup tidak bersatu. Apa sih manfaat dari persatuan itu? Dan apa akibatnya ketika kita tidak bersatu atau tidak memiliki rasa persatuan? Contoh di sini
ada manfaat hidup bersatu. Yang pertama, lingkungan sekolah menjadi nyaman. Pekerjaan menjadi ringan. Pekerjaan akan cepat selesai. Terjalin kerukunan antar warga sekolah. Nah, itu manfaat hidup bersatu. Coba, apa akibatnya jika hidup tidak bersatu? Yang pertama, lingkungan sekolah menjadi tidak nyaman. Pekerjaan menjadi lebih berat. Pekerjaan akan lama selesai. Dan timbul pertengkaran antar warga sekolah. Nah, di sini masih ada manfaat hidup bersatu dan akibat hidup tidak bersatu. Manfaatnya memiliki banyak teman, menciptakan kerukunan di sekolah, membuat lingkungan sekolah aman dan nyaman untuk belajar. Namun, akibat hidup tidak bersatu yaitu tidak memiliki banyak teman, terjadi perselisihan, sekolah menjadi tidak aman untuk belajar. Terima kasih dan selamat belajar ya anak-anak.